Oke, kita sekarang ada di video yang kedua di teknik simulasi ya, yaitu discrete event simulation. Nah, jadi di dalam discrete event simulation ini sebenarnya adalah bagian dari queuing theorem ya, artinya pembelajaran terhadap teori antrian ya. Di dalam queuing, nah ini ada beberapa parameter. Yang pertama biasanya disimbolkan sebagai lambda, yaitu average arrival rate ya. Jadi kedatangan, misalkan kedatangan orang, customer di bank, teller, kemudian di food truck mungkin ya, atau di wahana roller coaster, ya apapun itu kedatangannya. W ini biasanya average queue length ya. Nah, jadi berapa panjang dari antrian tersebut. TW itu berarti time of W ya, jadi average wait time, jadi berapa lama dia ngantri ya. Kemudian TS ini average service time, berapa lama dia ada di suatu sistem ya. Artinya kayak misalkan tadi kita ngantri TW, nah tapi kan selain ngantri kita juga butuh waktu untuk dilayani ya. Misalkan kita beli hotdog, itu ada juga waktu pelayanan pembuatan hotdognya, makanya ada TW dan TS. TS ini pasti lebih panjang atau minimal sama dengan TW. Nah, TQ ini adalah average time spent in the system. Nah, ini TW plus TS ya. Oh, sorry, berarti ini TW itu yang tadi ada di antriannya. TS itu ada di servisnya, yaitu tadi berapa lama dia dibuatkan hotdognya. Nah, kalau dijumlahkan itu sebagai TQ ternyata ya di sini, yaitu TW plus TS. Dan setiap buku mungkin istilahnya beda-beda ya. Nah, jadi silakan ikuti atau fleksibel lah, ikuti salah satu buku tertentu, atau mungkin kalau kalian lihat istilah-istilahnya beda, mungkin ini bukan W atau mungkin ini key gitu kan ya. Nah, ini atau N key gitu kan. Ya, ini ikuti saja. Tapi umumnya pakai gini. Umumnya pakai kayak gini. Jadi lambda itu kedatangan, mu itu adalah keluar ya. Kemudian W itu average queue length, TW itu rata-rata kita ngantri berapa lama, TS itu rata-rata kita di service itu berapa lama, dan TQ itu adalah waktu keseluruhan kita ada di sistem ya. Nah, kemudian ada queuing notation, ada A, B, C, D, F. Nah, ini bisa jadi X, Y, Z, kemudian apa gitu ya, 1, 2, 3 gitu. Nah, A ini adalah notasi pertama. A itu apa? Inter-arrival time distribution. Nah, biasanya kan distribusinya itu eksponensial, nah gitu kan ya. Kemudian mungkin kalau teman-teman tahu juga ada namanya Erlang dan seterusnya. Ini statistiknya harus kuat dulu ya, sudah paham dulu mengenai apa itu distribusi, jadi kalian bisa paham. Jadi kan ketika orang datang itu ada jarak ya, inter-arrival. Jadi misalkan saya datang pada menit ke-5, kemudian ada datang menit ke-7 customer selanjutnya, berarti selisihnya 7 kurangi 5 yaitu 2. Nah, itu kalau pelanggan ketiga datangnya menit ke-10, berarti 10 kurangi 7 3. Jadi tadi selisihnya 2 menit, lalu 3 menit dan seterusnya. Itu akan membentuk suatu distribusi tertentu. Misalkan eksponensial atau Erlang tadi. Kemudian B itu service time. Tadi kan kita belajar ya bahwa di dalam membuat hotdog, di dalam kita komplain atau minta servis dari si teller CS di bank gitu kan, itu ada waktu. Nah, waktunya juga berapa lama, 5 menit kah, 7 menit kah, itu mengikuti distribusi statistik tertentu. Misalkan tadi Erlang atau geometri atau mungkin gamma atau yang lain-lain, eksponensial dan seterusnya. Kemudian ada C itu number of server. Jadi number of server itu sendiri yaitu tadi jumlahnya berapa. Misalkan pelayannya di bank itu ada 3 ya, berarti ada 3 gitu ya. C-nya sama dengan 3. Q disiplin. Nah, ini Q disiplin itu apakah FIFO, LIFO, ya siapa yang datang siapa keluar duluan, atau siapa yang datang telat malah keluar duluan dan seterusnya. E itu number of queue capacity, artinya kapasitas antriannya berapa. Contohnya pom bensin. Kadang pom bensin itu kan panjang sekali ya, antriannya bisa sampai mengular sampai keluar dari area pom bensin. Nah, itu berarti unlimited E-nya. Sedangkan F-nya itu size of calling population. Artinya orang yang ke pom bensin itu kan bisa siapapun ya, nggak terbatas misalkan harus presiden gitu kan, nggak. Harus pekerja dari office Pertamina kan nggak. Kan semua orang bisa ke pom bensin. Makanya F-nya itu berarti tak hingga. Kalau terbatas misalkan yang boleh ke pom bensin itu hanya para pegawai di perusahaan tersebut misalkan. Ya, itu baru tertentu ya, jumlah pegawainya berapa, misalkan 100 ya F-nya 100. Nah, di dalam queuing system itu bentukannya strukturnya gini, ada arrival ya, kedatangan. Arrival rate-nya itu lambda, tadi berapa menit sekali. Nah, misalkan diasumsikan sebagai Poisson process ya, karena kan di dalam statistik itu bilangannya cacah ya, dan boleh 0, artinya nggak ada yang datang gitu. Kemudian ketika datang itu dia akan masuk ke dalam waiting line atau queue ya. Nah, ini bahasa Inggris saja. Line itu kalau nggak salah di British ya, kalau nggak salah ya. Queue itu di Amerika atau sebaliknya saya lupa. Ngantri di bank, di pom bensin bebas, apapun sistemnya, umumnya kita ngantri. Tadi ada W, berapa jumlah yang menunggu, dan TW itu waiting time-nya berapa rata-ratanya. Nah, ini assume infinite itu artinya
ya nggak dibatasi yang mau nunggu berapa. Misalkan di bank juga, ya mungkin di bank dibatasi ya, kadang udah mau jam 1 siang, jadi cuma 3 orang yang boleh nunggu gitu ya. Nah, tapi kadang kan kalau nggak jam 1 siang, berarti kan ya tak terbatas ya, mau sampai nomor kalian 50 juga bisa, itu 70 juga bisa. Kemudian dispatching disiplin ya, kemudian di sini kita akan masuk ke dalam server, artinya sudah nunggu kita masuk ke service ya, ada TS, service time, dan ini row ya, bukan P ya, ini adalah utilization-nya, yaitu rupanya lambda bagi TS, artinya seberapa banyak, seberapa cepat ya datang orang-orang ini dibagi dengan seberapa cepat ya service time-nya. Nah, tadi disiplin itu ada jenis-jenisnya, jadi yang dilayani dulu itu bisa FIFO, orang yang datang dulu dilayani dulu, atau LIFO, yang terakhir datang malah dilayani dulu, dan seterusnya. Nah, di sini tadi kita ada istilah lagi, ding, ada R, itu item resident, berapa orang yang ada di dalam service ya, nggak cuma nunggu tapi di server juga. Dan juga TR, residence time. Nah, ini berapa lama kita ada di service keseluruhan, baik nunggu maupun server. Kalau tadi kita sebutnya TK, nah ini TR. Nah, itu kenapa? Makanya saya bilang kalau beda buku, beda reference atau penamaan. Nah, itu nggak masalah. Kemudian di sini ada namanya single and multi-stage queuing system ya. Jadi kalau misalkan di dalam queuing system itu ada traffic partitioning, artinya setelah dilayani dia bisa ke A, bisa ke B, ada cabang ya. Atau traffic merging, ada orang yang datang dari pintu A, ada datang orang masuk dari pintu B. Nah, semuanya masuk ke dalam queue yang sama ya, antrian yang sama. Nah, itu traffic merging. Nah, ini tandem queue, ada proses ya, masuk, dilayani, terus masuk ke kedua dilayani lagi. Contohnya apa? Kalian apa ya? Misalkan pembayaran gitu ya. Atau di dokter lah, rumah sakit, biasanya kita masuk ke dalam admin dulu ya, kita data nama siapa, ada punya BPJS atau enggak, terus kita suruh nunggu, terus habis itu kita diperiksa, dan diperiksa juga butuh waktu lagi kan, ngantri lagi kan, habis ngantri diperiksa, nunggu lagi, nunggu apa, resep obat gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, A dan B ini adalah arrival dan service distribution. Umumnya dia distribusinya kayak eksponensial, Erlang, atau ini arbitrary ya, pakai G simbolnya, atau deterministik ya, fix ya, artinya setiap menit itu ada satu orang datang, kayak gitu terus fix ya. Itu sebenarnya nggak mungkin ya sebenarnya, kecuali di pabrik mungkin ya. Ya kan kalau robot ya bahan-bahan ya masuk ke dalam mesin proses itu, misalkan mesin Yakult ya mungkin 10 botol per mesin gitu dalam 1 menit, itu deterministik. Tapi kalau dalam manusia biasanya antara M, ER, atau G, eksponensial, Erlang, atau arbitrary ya, bisa distribusi lain. Karena kedatangannya nggak pasti. Ke bank itu kan nggak mesti 5 menit sekali ada orang, nggak mesti kan. Kemudian ada MM1, artinya di sini distribusinya itu memoryless ya, eksponensial di kedatangannya, antar kedatangan, dan eksponensial pada service time. Satu itu kan nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini number of server sebenarnya. Nah, ini number of server. Nah, jika C-nya lebih dari 1 maka bisa dilakukan paralel. Tellernya 3, kita akan datang di teller manapun yang kosong ketika kita dipanggil. Nah, kita punya multi server single queue, artinya satu queue ya, antriannya cuma 1, tapi kan ya pasti kan kalau di bank kita punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, ada karsisnya. Nah, kalau misalkan server 2 ini kosong, biasanya dia akan manggil gitu ya. Nanti kita ke sini. Nanti kalau misalkan server ke N kosong, orang setelah kita akan dipanggil ke situ. Ini ada berapa ini? Misalkan ada N ini ya, server ya. Nah, ini ada multi queue dan multi server, artinya setiap queue ada antriannya sendiri. Contohnya apa ya? Kayak misalkan tadi ini khusus untuk teller ya. Nah, ini khusus untuk CS, ini khusus untuk asuransi gitu ya di bank ya. Jadi setiap ini punya antrian berbeda. Atau di sinilah rumah sakit ada antrian khusus bukan BPJS, antrian khusus anak ya, organ dalam, kemudian THT gitu-gitu, punya antrian sendiri-sendiri. Queue disiplin, FIFO, first in first out. Jadi kayak misalkan kita datang duluan ya, kita di-serve duluan, beli makanan, kemudian di antri bank, antri apapun itu ya, umumnya adalah FIFO. Tapi ada LIFO. Contohnya kayak misalkan apa ya? Di parkiran mungkin kali ya, kalian masuk misalkan ke gym nih. Kalian datang duluan, pasti motor kalian atau mobil kalian di area depan ya, yang dekat dengan gedung. Tapi kalau ada yang belakang-belakang, nah itu biasanya datangnya belakangan, akan ada di sisi luar. Nah, jadi kalau mau keluar biasanya motor-motor yang di luar harus dikeluarkan dulu, mereka harus pergi dulu, makanya LIFO. Kemudian ada zero ya, zero ini random order ya. Jadi ada yang di service secara random. Misalkan kita ke barbershop tapi dia nggak punya nomor antrian, kadang lupa ya.
tukang barbernya manggil kamu, yuk kamu kesini udah kayak gitu. Padahal kita datang duluan ya. Kadang kita nggak enakan nggak bilang kita datang duluan loh gitu. Kemudian ada priority. Priority sendiri itu adalah customer yang punya khusus ya. Misalkan dia di pesawat business class, suite class, executive class, pasti dia akan masuk duluan. Kemudian ada number of queue. Nah tadi kita tidak batasi ya, misalkan tadi yang antri ada berapa, kecuali kalau memang kita contohnya di dalam bank, kalau udah ada 3 antrian kita nggak boleh ada orang keempat masuk ke tempat kita, itu berarti kapasitasnya terbatas. Tapi umumnya kita asumsikan itu sebagai infinite capacity ya, artinya berapapun orang yang mau masuk ke bank ya mungkin dia sampai antri di luar atau ditinggalkan dia ke kampusnya dulu atau dia kemana dulu gitu kan ya. Yang penting dia udah ambil antrian, nanti balik lagi sekiranya sejam kemudian, 2 jam kemudian. Makanya antriannya umumnya tak terbatas. Tadi saya bilang juga size of population juga tak terbatas biasanya. Artinya siapapun orang bisa masuk ke bank tersebut selama dia nasabah. Itu ya. Kan kita nggak tahu nasabahnya akan tumbuh lagi makin banyak. Makanya infinite. Kemudian ada namanya event graph. Event graph itu artinya kayak misalkan di sini MM1, artinya kedatangan eksponensial. Kemudian servisnya eksponensial, servernya cuma 1. Kedatangan lambda, kemudian rate keluarnya itu mu gitu kan ya. Kalau MM3 ini datangnya tetap satu kalian. Satu orang datang gitu. Lah kalau 2 orang datang gimana? Ya tetap dihitung 1, artinya tetap 1 orang itu masuk duluan. Entah selisihnya beberapa milisecond ya, tapi tetap yang injak lantai masuk itu 1 orang duluan. Kemudian yang keluar ini 3U, ini bukan U ya, tapi mu ya, ini sebenarnya 3 mu. Setelah ini kenapa di 2 ini jadi 2 mu? Itu karena ibarat kata nih, kan server kita, teller kita ada 3. Nah, berarti misalkan yang antri ada 10. Berarti yang ada di misalkan 1 orang keluar ya. Ah, lama banget ini. Enggak di servis gitu kan. Ya udah aku balik aja lah. Jadi kan ada 9 orang, tapi yang ada di server berapa? Tetap 3 kan? Kemudian ada 9 orang tadi. Kemudian aku juga males lah ngantri, jadi keluar gitu kan. Tinggal 8 orang. Tetap kan yang di servis ada 3 orang dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang di servis ada tinggal 2 orang, ya yang bisa keluar berapa? 2 orang tersebut kan. Nah, orangnya aja udah 2. Nah, kalau di dalam bank itu ada 1 orang, yang bisa keluar berapa? 1 orang, makanya ininya mu, bukan 3 mu lagi kayak gitu. Kemudian ada istilah namanya reneging dan jockeying. Reneging itu kayak gini, misalkan event where customer leave the queue before receiving service. Nih dia kayak nunggu kelamaan, bosan balik lah. Jockeying, apa jockeying? Ini occurs only in multi server, artinya pindah nih dari satu queue ke queue lain. Biasanya ini di pom bensin saya nih antri Pertalite gitu kan, kemudian kok perasaan lama banget deh antrian di tempat saya pindah ke antrian yang Pertalite yang lain yang sekiranya lebih cepat pelayanannya. Nah, di stokastik ini ada state parameter ya, state dan parameter ya. Nah, jadi state itu ya keadaan, artinya misalkan yang antri itu ada berapa orang sekarang, kemudian atau menit keberapa atau jam berapa, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, itu state kayak gitu. Parameter ya tadi, parameternya mu dan lambda, kedatangannya berapa lama, keluarnya servisnya berapa lama dan seterusnya. Nah, ini di sini ada TA, kemudian time arrival ya, dari kedatang ada 1 orang, kemudian misalkan C1 itu artinya ketika kondisinya tidak ada orang di server, nah maka dia akan menuju ke state 2, artinya dilayani di service ya, di nomor 2 ini. Kemudian misalkan dia sudah selesai TS nih pergi, maka ke 3 itu artinya dia udah keluar balik ya, pulang ke rumahnya atau kemana. Nah, kemudian ketika 3 bisa lagi ke state 2, artinya kalau ada orang yang keluar, maka ininya kosongkan tellernya, maka memperbolehkan orang lain datang kayak gitu. Jadi TA itu adalah time between arrivals, kedatangan orang. TS itu orang selesai, time service ya, orang udah selesai. Kemudian C1, condition 1. Jadi ketika C1 ini jika ada orang datang. Nah, C2 itu jika tidak ada orang di server, maka orang ini bisa masuk kayak gitu. Jadi harus ada 2 kondisi ya agar bisa dilayani. Pertama, kitanya harus datang. Gimana kita mau dilayani kalau kita nggak datang? Kemudian C2, orang lain itu servernya itu masih idle lah, nggak ngelainin orang lain. Gimana mau dilayani kalau dia masih ngelainin orang lain gitu kan? Makanya perlu 2 kondisi.
Kemudian 3 event in single queue. Nah, customer arrival is an event because it counts the number of waiting customer gitu kan. Jadi ada event pertama customer arrival. Kemudian juga ada dilayani, start customer service. Kemudian event yang ketiga yaitu customer departure ya. Dia balik setelah dilayani ya, pulang ya, selesai. Kemudian state variable ada idle dan busy ya. Teller ini antara nganggur atau ngelayanin orang. Number of customer currently in the queue. Nah, ini ada berapa sih jumlah customer yang ada di antrian? Itu adalah state juga bisa. Arrival time of each customer in the queue. Jadi ini bisa kita lihat juga antar kedatangan per orang itu berapa. Tadi kita udah lihat taksonomi dari DASH, yaitu adalah event paradigm ya. Jadi ada computer simulation, ada continuous dan discrete. Yang continuous seperti video sebelumnya kita bahas. Contohnya airplane. Airplane itu gerakannya itu kan terus-terusan ya, misalkan detik pertama, detik kedua, detik ketiga, nah terusnya. Tapi kalau discrete itu yang integer, artinya kalau di pesawat itu kan misalkan detik pertama dia jalan, tapi detik pertama, milisecond pertama, nanosecond pertama, jadi rigid ya, nitty-gritty banget. Tapi discrete event itu enggak, jadi 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu aja. Tadi berarti ada berapa, misalkan jam pertama, jam kedua, jam ketiga, itu berarti discrete. Yang bukan discrete misalkan jam pertama, menit pertama, detik pertama, milisecond pertama, nanosecond. Nah, itu terlalu detail, itu continuous. Kalau kita mau simulasi pakai discrete biar lebih umum ya, general, dan komputasinya nggak lama. Dan di discrete event simulation ya itu kita ada beberapa paradigma. Ini hanya sama aja sih, cuma cara pandang aja. Contohnya event paradigm. Event paradigm tadi ya ada 3 ya, customer datang, customer dilakukan service, customer pergi. Nah, itu event paradigm. Activity paradigm tinggal diganti ing aja kalau bahasa Inggris. Jadi arriving, kemudian serving, kemudian leaving gitu ya. Nah, jadi kita memandang bahwa suatu simulasi itu adalah suatu kegiatan arriving, kemudian serving, dan leaving. Kemudian kalau proses paradigm ini bentukannya if else. Jadi contohnya kayak misalkan if there is no customer, then server is idle. Misalkan if customer come, then server is busy gitu ya, karena ngelayani dia. Jadi ini hanya penulisan aja, nanti kalau paradigm bentuknya kayak flowchart atau pseudocode. Tapi semuanya sama, yaitu discrete event simulation ya. Nah, ini ada tentang next event time advance. Nah, jadi di next event time advance itu ada ini ya, E0, E0, E1, E2, E3, E4, E5, artinya event 0, event 1, event 2, event 3, dan seterusnya. Event 1 itu biasanya adalah kedatangan, ya kan nggak mungkin keluar ya, departure, orang yang ada di dalam sistem, jadi harus ada kedatangan. Jadi ini misalkan orang pertama datang, orang kedua datang, kemudian orang ketiga, ini bukan orang ketiga datang ya, C itu artinya departure. Jadi event pertama, toko dibuka atau bank dibuka. Event ke-1, orang pertama datang. Event kedua, T itu kedatangan ya. Jadi orang kedua datang. E3 berarti orang pertama selesai dilayani. E4, T3 berarti orang ketiga datang. E5 berarti orang kedua selesai dilayani, dan seterusnya. Nah, A1, A2, A3 itu adalah jarak antar kedatangannya. Misalkan T1 sampai 0, jarak antara orang pertama datang setelah toko atau bank tersebut dibuka. A2 jarak kedatangan antara orang kedua dan orang pertama. A3 adalah jarak kedatangan antara orang ketiga dan orang kedua, dan seterusnya. S1, S2 itulah service time ya. Artinya S1 artinya berapa lama sejak dia itu datang hingga dia selesai ya, keluar pulang. S2 artinya sejak, ya berarti kan meskipun dia datangnya di sini, tapi kan dia mulai di servisnya kan di sini ya, setelah orang pertama pergi. Makanya dari E3 ini sampai dia itu dilayani selesai, itu berapa service time-nya? Itu S gitu. Cukup panjang ya ternyata, saya kira akan cepat yang materi ini. Oke, single server queue model, QT. Nah, jadi di sini misalkan kita ada arrival occur at times. Jadi orang pertama datang di menit ke 0,4, 1,6, 2,1, 3,8, dan seterusnya. Kemudian departure, orang pertama datang 0,4 ya, menit ke 0,4. Dia keluar pada menit ke 2,4. Orang kedua datang di menit ke 1,6. Dia pergi di menit 3,1, dan seterusnya.
Ini seperti tadi kan saya jelaskan. Nah, jadi misalkan arrival nih. E1 orang pertama datang di menit ke 0,4. E2 orang datang di menit 1,6. Terus orang datang ketiga nih di 2,1. Kemudian E4 ini bukan kedatangan ya, tapi keluar nih. Karena di sini nih keluar. Jadi E4 ini adalah pulangnya si orang pertama. E5 itu apa? 3,1. Nah, ini pulangnya orang kedua. Kemudian E6 itu 3,3, artinya di sini ya pulangnya orang ketiga dan seterusnya. Nah, terus ini apa kok tinggi-tinggi balok ini? Ini adalah jumlah orang yang antri. Nah, coba kita lihat ya. E1 dia datang, nggak ada orang kan di dalam, makanya 0. Nggak ada batangnya nih, diagram batangnya. E2 datang. Ya, di sini nggak ada yang antri kan? Karena E1 orang pertama tadi lagi dilayani, maka nggak ada orang yang antri. Maka di sini masih 0. Kemudian E3, berarti kedatangan orang ketiga. Kok tingginya 1 nih? Siapa nih yang antri? Yaitu E2. Karena, orang kedua. Orang pertama lagi dilayani di teller, orang kedua lagi antri, makanya ketika orang ketiga datang, dia melihat ada satu orang yang antri. Nah, ini E4, orang keempat datang. Ya, orang keempat pergi ya. Ya, tadi kan karena E3 datang, maka jadi ada 2 yang antri. Berapa? Orang kedua dan orang ketiga, makanya tingginya 2 nih. Nah, di E4 ini orang ke pertama tadi kan pergi ya. Ini ya. Orang pertama pergi. Berarti orang kedua masuk ke dalam teller. Berarti yang antri tinggal siapa? Tinggal sendirian kan orang ketiga tadi kan. Makanya dia balik lagi ke 1 dan seterusnya kayak gitu. Jadi tinggi balok ini menunjukkan berapa orang yang antri. Nah, yang ini nggak ada yang antri karena yang belum ada orang. Terus adapun orang yang pertama tadi udah di servis. Jadi orang kedua datang, belum ada yang antri nih. Tapi ketika orang ketiga datang, ternyata ada E2, maka yang antri jadi 2 dan seterusnya. Nah, BT itu adalah utility-nya ya, artinya kita lihat 0 sampai E1 itu gak ada orang, makanya nggak ada diagram batangnya. E1 sampai E2 artinya ada satu orang ya, yaitu orang pertama yang lagi dilayani. E2 sampai E3 berarti ada 2 orang, yang yaitu orang pertama lagi dilayani dan E2 yaitu orang yang lagi antri dan seterusnya. Artinya ini itu adalah dilayani. Jadi belum istirahat lah si tellernya. Istirahat baru ke orang ke-6 dan ketika E6. E6 itu ketika orang ketiga keluar. Jadi kan kita tadi lihat ya, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kalau ketiga-tiganya selesai di servis, maka terjadi idle. Karena orang keempat nih datang di menit 3,8. Ini ya kan, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Orang keempat datang di menit 3,8. Padahal orang ketiga itu servisnya selesai pada 3,3. Artinya di menit 3,4, 3,5, 3,6, 3,7 si tellernya bisa istirahat main HP gitu ya. Nah, ini intuitive explanation aja. Misalkan tadi ya, ini serversnya statusnya 0, number in queue 0, time arrival-nya masih kosong dan sebagainya. Kemudian ada orang pertama datang ya, orang kedua datang, orang ketiga datang gitu kan. Kemudian orang kemudian orang ke pertama hilang ya, dia pergi. Nah, pergi. Nah, ini idle kan, tadi bisa main HP. Nah, orang keempat datang, orang kelima datang, orang keempat pergi, tinggal orang kelima sendirian, orang keenam datang, orang ketujuh datang, orang ke-8 datang dan seterusnya. Nah, server status itu artinya di sini ya lagi ngelayanin ya, ini. Lagi ngelayanin, tapi ada waktu yang dia tidak ngelayanin, yang tadi bisa main HP. Number in queue itu ada berapa orang yang ada di antrian. Ini kan datang, berarti kan dilayani. Kalau ada datang lagi, nah berarti si ini dia ada di queue antrian nih. Kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, kayak area under queue itu ngitungnya dari mana? Itu dari sini ya. Dari sini. Misalkan ini 2,1 kurangi 1,6 berapa? 0,5 kan panjangnya. Ke atasnya berapa? 1. 0,5 kali 1 0,5 kan? Nah, kita lihat. Nah, kan 0,5 kayak gitu dan seterusnya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ini ya di next video, atau kalau kalian butuh penjelasan lebih lanjut. Tapi saya harap udah cukup jelas sih, nanti biar kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu queue arrangement in linked list ya.